Anda kembali bersama kami di Breaking News pemirsa, dan saat ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dengan dosen Fakultas Hukum UII, Dr. Muzakir. Pak Muzakir, kita akan lanjutkan dialog yang tadi. Ini soal Ibu Putri yang sudah jadi tersangka namun tidak ditahan. Bagaimana menurut Anda? Ya, memang posisi orang yang terperiksa dan kemudian dijadikan tersangka itu bisa ditahan dan tidak bisa ditahan. Ya. Kalau ditahan itu prinsipnya adalah pertama ancaman pidananya minimum 5 tahun. Ya. Yang kedua adalah tidak merusak barang bukti. Apapun yang lainnya termasuk singkatnya adalah obstruction of justice. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu adalah dia tidak melarikan diri. Dan yang keempatnya adalah tidak mengulangi tindak pidana. Jadi kalau disingkat itu seperti itu. Nah, tapi ini semuanya kan ukuran objektifnya cuma 5 tahun tadi gitu ya. Jadi ukuran selebihnya itu ya ukuran subjektif bisa diobjektifisir ya. Jadi tergantung penilaian penyidik ya. Nah, yang menjadi masalah adalah tujuan penyidikan itu untuk menahan itu artinya harus mempercepat proses ya. Sewaktu-waktu dipanggil sudah ada tersangka itu ada dalam tahanan. Jadi kalau bahasa hukum saya itu selalu mengatakan begini, ditahan dulu, diproses cepat, terus kemudian setelah selesai berkas itu dikeluarkan juga nggak apa-apa gitu. Karena filsafat menahan itu tujuannya mempercepat proses gitu. Jadi kalau sewaktu dibutuhkan nggak perlu manggil 3 hari kemudian dan seterusnya, tidak perlu, panggilannya hanya dalam ruang tahanan gitu. Tapi ini kan kemarin ada indikasi sakit ya, terus kemudian baru diperiksa hari ini. Ya, keputusan bahwa ada sakit yang kadang-kadang ada unsur kemanusiaannya mungkin bisa kita cek misalnya. Ada punya anak kecil, terus kemudian sakit-sakitan dan sebagainya, itu kadang-kadang itu jadi pertimbangan juga. Tetapi yang paling penting harus dicermati dalam konteks ini adalah Ibu Putri ini selalu mengatakan bahwa jadi korban terus, padahal laporannya sudah ditolak. Dan yang kedua adalah mengadu kemana-mana, semuanya negatif semua gitu. Nah, maksud saya itu teknik itu sebagai apa? Kalau tadi pada bagian awal tadi sudah saya sampaikan, kalau itu teknik dia adalah bagian daripada tindak pidana obstruction of justice ya, mengaburkan proses peradilan itu, ya menurut saya itu bagian daripada apa yang disebut sebagai penghilangan barang bukti atau alat bukti. Jadi artinya alasan untuk menahan dari sisi hukum instrumen objektifnya sebagian sudah terpenuhi juga. Tapi tadi balik lagi prinsip kemanusiaan dan sebagainya itu. Tapi juga harus dihubungkan dengan teknik atau prinsip equality before the law. Gitu. Saya masih ingat Ibu Anggi dulu anggota DPR mempunyai anak kecil, yatim lagi. Itu pun ditahan beliau. Jadi ini kenapa ini kan dia orang tuanya ada semuanya, kenapa nggak ditahan gitu? Ya kalau nggak bisa ditahan di ruang tahanan, ya bisa ditahan di rumah. Prinsipnya status itu penting agar supaya tidak melarikan diri, tidak pergi kemana. Karena kalau itu status tersangka, boleh pergi kemana-mana nggak menjadi masalah. Orang jadi tersangka bisa 5 tahun, pernah ada, dia juga kemana-mana gitu. Tapi kalau dia ditahan di rumah itu nggak boleh kemana-mana. Setiap keluar rumah dia harus ada izin dari penyidik gitu. Nah, mestinya itu kalau misalnya pertimbangan ada sakit dan sebagainya, tergantung pada penilaian penyidik. Nah, kalau penilaian penyidik misalnya, oh ini sakit ya, bisa ditahan di rumah sakit juga nggak menjadi masalah, menjadi pengamatan atau dalam penguasaan atau dalam pengawasan oleh penyidik juga boleh. Gitu. Jadi penyidik yang harus bijaksana dalam menggunakan kewenangan ini, yang paling penting adalah equality before the law. Jadi semua orang diperlakukan yang sama, mengingat ini kejahatannya adalah kejahatan sangat berat yang dalam pasal KUHP salah satu di antaranya di situ yang diancam dengan pidana mati. Gitu. Itu artinya pidana mati itu bukan sebagai bisa dijatuhkan, bisa tidak dijatuhkan. Dalam teori keadilan hukum pidana, ancaman pidana mati itu adalah bagian ancaman pidana yang terberat yang menunjukkan bahwa kejahatan itu kejahatan berat.
Nah, kejahatan yang sangat berat dengan mati, masa nggak ditahan? Jadi nanti akan ada presiden yang lain tadi, orang yang membunuh, terlibat dalam pembunuhan bisa juga tidak ditahan. Tapi dalam prakteknya apa? Menghina aja ditahanin semua. Jadi menghina itu nggak ada, luka-luka itu nggak ada, apa cuma ucapan-ucapan itu pun ditahan semuanya. Jadi ini sesuatu yang berat sekali, dan itu yang dimatikan itu adalah anggota kepolisian Republik Indonesia, aset negara. Bahkan dia dididik dan sebagainya, tiba ujungnya dimatikan seperti itu. Ya, saya kira itu sebagai faktor yang memberatkan, mungkin alasan untuk dilakukan pembatasan kebebasan, saya kira punya alasan lah. Itu semuanya tergantung pada kewenangan penyidik. Ya. Baik, termasuk dengan pengamanan begitu Pak. Kalau kita lihat tadi kita melihat ada kita melihat di lokasi ya Pak, rumahnya Ibu Putri di Jalan Saguling itu juga tidak ada pengamanan khusus begitu. Dari kepolisian di depan rumah begitu. Ya itu balik lagi statusnya dia nggak ditahan. Ya. Kalau diawasi kalau lengah juga nggak bisa diapa-apakan kan gitu. Tapi kalau ditahan di rumah, dia keluar rumah itu bisa ditangkap gitu. Kalau ditahan misalnya saja di rumah sakit karena sakit, ya keluar rumah sakit harus izin gitu. Jadi kalau tidak ya ditangkap karena dia melarikan diri dari tahanan gitu. Baik, berarti mungkin saja bahwa Ibu Putri ini bisa jadi tahanan rumah begitu ya Pak. Terkait dengan yang istilah bahasanya tahanan yang bijaksana sesuai dengan problem yang dihadapi oleh tersangka. Baik, lalu soal banding yang diajukan oleh Bapak Ferdy Sambo, menurut Anda seperti apa? Nah, ini urusan banding itu menarik ya, karena urusan yang pertama sudah yang dinyatakan bahwa dia terbukti melanggar kode etik dan hukumannya adalah direkomendasi agar diberhentikan tidak dengan hormat ya. Saya kira dari sisi banding itu apa ya? Pertama itu sudah ada bukti bahwa dia secara implisit mengakui ya bahwa ada terjadi pelanggaran kode etik gitu, secara implisit ya. Jadi itu sudah secara bukti faktualnya oleh pihak pemeriksa kode etik, saya kira sangat sempurna ya. Sekian puluh orang yang diperiksa nampaknya positif bahwa itu adalah sebagai pelanggaran kode etik. Jadi mungkin andai kata banding sekalipun ya mungkin putusannya akan sama, mungkin bisa tidak sama. Terlepas dari itu semua kan yang menjatuhkan putusan akhir itu kan level yang pimpinan yang tertinggi, Kapolri atau Presiden gitu, tergantung pada kepangkatannya itu. Jadi Kapolri atau Presiden bisa mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Kehormatannya atau Majelis Pemeriksa Profesi itu, kode etik profesi itu, bisa juga tidak. Tapi yang paling ideal tentu saja rekomendasi dari Dewan Etik tadi. Baik, lalu terkait dengan rekonstruksi yang akan dilakukan pekan depan, menurut Anda Pak Muzakir, apakah nanti di rekonstruksi itu akan terlihat jelas semuanya begitu? Nah, ini rekonstruksi ini menjadi menarik ya. Sekarang itu istilah yang baru ini rekonstruksi ya. Rekonstruksi ini reka ulang ya. Asalkan penyidikannya lengkap ya, penyidikan lengkap, semuanya lengkap, rekonstruksi akan memberi terang ya. Di tengah-tengah rekonstruksi itu penyidik akan bertanya lagi, tadi begini, konstruksinya begini, kok tadi ucapannya kok nggak sama dengan di sini, akan dicek gitu. Ya, jadi ada bisa klarifikasi kembali kalau misalnya ada proses yang tulisan yang atau sebuah hasil sidikan itu tidak benar misalnya gitu. Tolong harus relat mana yang benar gitu. Karena dari rekonstruksi itu akan lahir nanti novum atau istilahnya bukti baru atau bukti tambahan lah dari proses penyidikan itu yang kurang clear, kurang jelas akan diperjelas. Ini termasuk kejelasan nanti peran Ibu Putri di mana. Kalau peran-peran yang lain sudah ketahuan ya di situ bahwa yang satu eksekutor, yang satu begini, yang satu menyaksikan, yang satu mendukung dan sebagainya. Tapi ini Ibu Putri ada di mana gitu ya. Jadi kalau nanti tidak cocok ya di situ akan dimulai diklarifikasi oleh penyidik, akan disimpulkan kembali, dan kalau itu kurang dalam proses penyidikan nanti akan ditambahkan dalam agar supaya keterangan itu menjadi lengkap sesuai dengan gelar sesuai dengan rekonstruksi itu.
Baik, baik. Terima kasih Pak Muzakir telah bergabung bersama kami di Breaking News. Semoga kita berharap bahwa kasus ini akan jelas dan selesai begitu ya Pak dengan Ya, cepat. kita berharap karena ini perkara pidana, semoga penyidik bisa berhasil untuk menemukan kebenaran material agar supaya nanti di pengadilan hakim bisa menemukan kebenaran material dan kebenaran hakiki demi tegaknya hukum dan keadilan. Baik, amin, amin. Terima kasih Dr. Muzakir, dosen Fakultas Hukum UII. Selamat malam.